Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi. Selamat datang bagi kita semua untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan di ibadah raya pada pagi hari ini. Puji Tuhan, saya undang sidang jemaat bangkit berdiri, kita akan mulaikan acara ibadah, kita angkat pujian Saat Indah Ku Berhadapan Denganmu.
Bapa di dalam surga, Bapa yang kekal, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kami merasakan hadirat Tuhan memenuhi bait-Mu. Biar kami dilawat, dijamah oleh Engkau Tuhan. Kami seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, kami siap memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan yang memimpin dari permulaan sampai akhirnya, nama Tuhan yang dipermuliakan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Biar bumi akan berlalu. Kita mengamenkan janji Tuhan, biar langit bergoncang, biar bumi bergoncang, janji Tuhan pasti Tuhan genapi dalam hidup kita. Amin saudara, kita masih terus memuji Tuhan. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian Sukacita Surga.
Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Biarlah sukacita surga selalu memenuhi kehidupan kita. Amin saudara. Puji Tuhan. Kita mau memberikan korban persembahan yang pertama. Serahkanlah. Tuhan Yesus memberkati korban persembahan. Sedang jemaat Tuhan sekali lagi diberkati oleh Tuhan. Kita mau serahkan segala beban kita kepada Tuhan. Sama-sama bangkit berdiri. Lebih lagi kita mau siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Sungguh ku percaya. Tuhan Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagi
pemberian. Dengan iman, katakan tak ada yang mungkin bagi Tuhan. Haleluya. Seluruh kaum wanita katakan, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan Engkau ajaib. Sama-sama mari kita katakan, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat. Sekali lagi, mari dengan iman kita mau serukan. Sungguh ku percaya, kami mau percaya, kami mau percaya tak ada yang mustahil bagimu. Haleluya. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada, Bang. Sungguh kami percaya. Haleluya. Haleluya. Ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan iman kami perkatakan bahwa Tuhan itu ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita akan masuk dalam doa. Dengan kasih Kristus, Ibu Etrika berdoa. Saya serahkan kepada hamba Tuhan yang melayani. Kami mengucap syukur dan terima kasih semua karena kasih anugerah-Mu saja Bapa. Kami boleh ada dengan keadaan yang luar biasa. Kami aminkan pujian ini tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Biarlah pujian ini boleh menguatkan iman kami kepada Engkau Bapa. Terima kasih Yesus, berkati hamba-Mu yang sudah memuji memuliakan nama Engkau, para pelayan-Mu. Pakai pelayan masih muda ini lebih hari lebih indah, lebih hari lebih heran untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Kau, sucikan kuduskan hati kami, gemburkan tanah hati kami. Biarlah firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tapi boleh tertanam, bertumbuh, berbuah dan dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi dengan urapannya datangnya dari Roh Kudus-Mu Bapa. Pertengahan hingga akhirnya kami serahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali.
Saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah, memuji, mempermuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita bersama dan mari kita mau kembali belajar akan firman Tuhan. Kita akan belajar tentang cara Tuhan menolong kita dengan cara yang heran dan ajaib. Kita buka dalam 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 25. Kitab 2 Samuel pasal yang kelima ayat 17 sampai 25. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana, lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu Tuhan telah berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang Filistin mendengar Daud diurapi menjadi raja atas seluruh Israel. Ya. Pada waktu Saul memerintah, kemudian Daud walaupun sudah diurapi raja menjadi raja namun belum memerintah, kerajaan Israel dibagi dua, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan utara dipimpin Saul dan kerajaan selatan lebih berpihak kepada Daud. Ketika Saul sebagai pemimpin di kerajaan utara, musuh bebuyutannya adalah bangsa Filistin. Karena Daud ada di daerah selatan, maka orang Filistin tidak menyerang Daud. Tetapi ketika Saul mati, maka kerajaan utara dan kerajaan Israel bersatu. Dan Daudlah ditetapkan sebagai raja atas Israel. Daud sudah berhasil menyatukan kembali Israel secara keseluruhan. Ya. Jadi ketika orang Filistin mendengar Daud diurapi dan diangkat menjadi raja, mereka menyerangnya. Mari kita melihat terlebih dahulu sejarahnya bahwa penindasan bangsa Filistin atas umat Israel itu sudah berlangsung lama sejak zaman Simson. Ya. Sejak zaman Simson itu orang Filistin
mulai dan melakukan penindasan kepada umat Israel. Dan bangsa Filistin ini adalah musuh terbesar yang dihadapi oleh orang Israel pada waktu itu. Dan kalau kita membaca ayat yang ke-17 dalam konteks pembacaan kita pada pagi hari ini, bangsa Filistin tidak lagi melancarkan serangan kepada suatu bangsa. Dia tidak menyerang bangsa Israel yang beratus-ratus ribu jumlahnya. Melainkan bangsa Filistin fokusnya beralih menyerang kepada pribadi Daud. Mari kita baca ayat 17. Maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Jadi yang diserang oleh bangsa Filistin bukan lagi bangsa Israel, tetapi pribadi Daud. Dan disinilah Daud menghadapi musuh terbesar dalam hidupnya. Satu orang diserang oleh seluruh bangsa Filistin. Misalnya saya satu orang diserang oleh seluruh penduduk dusun Tunggul. Bagaimana pribadi saya? Pasti saya akan mengalami ketakutan ketar-ketir lah. Satu melawan kurang lebih penduduk Permanu ini 5.000 orang. Menyerang saya, memusuhi saya, mau menangkap saya, mau membunuh saya. Dan kapan orang Filistin menyerang Daud? Saat ia telah diurapi menjadi raja. Waktu Daud diserai oleh Tuhan sebuah tugas untuk memimpin bangsa Israel. Ketika Daud sebelum menjadi pemimpin atas keseluruhan bangsa Israel, enggak ada serangan yang dilancarkan kepada Daud. Tapi ketika Daud diserai oleh Tuhan, Tuhan mengangkat dia menjadi pemimpin atas bangsa Israel keseluruhan. Daud berhasil menyatukan apa yang tercerai-berai, apa yang selama ini berpisah satu dengan yang lain menjadi satu. Disitulah orang Filistin menyerang Daud. Disitulah orang Filistin menyerang Daud. Daud adalah gambaran hidup orang percaya. Sudah saya sebutkan tadi bahwa Filistin itu musuh terbesar bagi Daud dan bagi bangsa Israel. Dan Filistin itu berbicara tentang segala musuh yang menyerang hidup kita. Gambaran dari iblis atau kuasa kegelapan. Maka dari itu tidak perlu heran saat Tuhan percayakan kita suatu hal. Saat Tuhan angkat, berkati, promosikan kita, iblis tidak akan pernah senang. Saat engkau umat Tuhan di Tunggul Permanu dipercayakan Tuhan, diserai Tuhan untuk meneruskan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini demi keselamatan jiwa-jiwa, iblis enggak senang. Engkau menjadi orang Kristen, iblis enggak senang. Engkau percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau terima anugerah keselamatan, iblis enggak senang. Saat engkau, saya dan saudara berusaha menjaga kesatuan dan persatuan sesama orang percaya, iblis enggak senang. Dan iblis akan berusaha menyerang, menarik kita keluar.
dari kebenaran Allah. Dan apa yang diserang Filistin, ada kalanya Filistin atau iblis kuasa kegelapan tidak lagi menyerang bentuk kepercayaan yang Tuhan berikan. Engkau diberkati, engkau dipromosikan, engkau dipakai menjadi alatnya. Ini bentuk kepercayaan, tetapi seringkali iblis enggak menyerang lagi hal yang demikian. Melainkan iblis menyerang pribadi atau hidup kita. Filistin enggak lagi menyerang bangsa Israel, Filistin menyerang Daud. Karena kita sebagai pemimpin atas kepercayaan tersebut, saat pemimpinnya berhasil diserang dan dikalahkan, maka segala yang dipimpinnya akan ikut hancur. Kalau pribadi saya dan saudara yang diserang, maka yang dipimpinnya, kepercayaan dari Tuhan itu pasti otomatis akan hancur kalau kita yang memilikinya telah dihancurkan terlebih dahulu. Itu yang dilakukan Filistin terhadap Daud. Apalagi Daud dipilih oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel. Mengembalikan bangsa Israel kepada penyembahan yang sejati kepada Allah. Memimpin bangsa Israel kepada kebenaran Allah. Apalagi kalau saya dan saudara dipercayakan Tuhan untuk memimpin orang dalam kebenaran. Menuntun orang dalam kebenaran. Menuntun mereka-mereka yang sebelumnya di luar kebenaran dan menjadi kebenaran. Maka iblis akan melancarkan serangannya. Baik itu dari dalam maupun dari luar. Saya sebagai hamba Tuhan mengalami hal ini. Bapak Ibu Saudara. Baik dari dalam gereja maupun dari luar ada orang-orang yang berusaha untuk menghancurkan saya, itu ada. Menghancurkan saya dan istri sebagai gembala sidang di tempat ini, itu ada. Apalagi kita semua, engkau dipilih Allah sebagai orang Kristen untuk memimpin orang dalam kebenaran. Orang pasti akan banyak yang gak suka. Orang pasti akan menyerang kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Iblis dan segala musuh yang lain berusaha untuk mematahkan dan menghancurkan hidup kita. Menghancurkan pelayanan kita, menghancurkan rumah tangga kita, menghancurkan karir kita, menghancurkan kesehatan, menghancurkan ekonomi, dan menghancurkan iman kita. Itu iblis. Dan iblis sekarang bukan memakai kuasanya sendiri. Iblis sekarang memakai orang-orang yang bisa dipakainya untuk menghancurkan kita. Perlu saya dan saudara mewaspadai dan mengerti gerak-gerik iblis. Iblis jauh lebih tua, iblis jauh lebih berpengalaman dari saya dan saudara. Tetapi iblis tidak pernah punya kuasa sedikit pun atas kita. Kitalah yang punya kuasa atas iblis. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu embek. Kasihan embeknya diadu terus. Dibelah bikin sate, bikin gulai. Diadu domba, cari kambing hitam. Kambing hitam mahal memang, cari yang putih saja. Seringkali kan iblis pakai orang-orang yang demikian untuk memecah belah persatuan dan lain sebagainya. Dia mau pakai
iblis mau hancurkan dan patahkan hidup, pelayanan kita, rumah tangga, karir, kesehatan, ekonomi dan iman kita. Iblis akan terus meneror dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, stres, depresi, kegagalan, dan lain sebagainya. Itu pekerjaan iblis. Engkau disodorkan dengan perkataan-perkataan tentang ketakutan, tentang kecemasan, kekhawatiran, stres, depresi, kegagalan, kamu gak berhasil. Ya kamu ikut Tuhan ya cuma gini-gini aja. Delok niku lho sing gak setia, lihatan itu loh yang gak sungguh-sungguh pada Yesus. Hidupnya jauh lebih terangkat, lebih makmur, bolos-bolos ibadah fine-fine aja, pekerjaan lancar. Ingat, keselamatan dan anugerah Tuhan tidak akan pernah diukur dengan hal yang demikian. Ya. Ikut Tuhan, ya. Hati-hati. Itu tipu daya iblis. Tipu daya. Dia selalu menipu. Supaya kita menganggapnya itu sebagai sebuah kebenaran. Ya, jangan Bapak Ibu Saudara ya. Dan mari kita lihat apa yang dilakukan Daud dan yang harus kita lakukan. Ketika Daud menghadapi ini, ayat 18, ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim. Jadi orang Filistin itu bukan datang bergerombol satu arah, tetapi memencar. Dari segala penjuru yang ada bersiap-siap untuk menyerang Daud. Iblis itu demikian, dia akan serang dari segala penjuru manapun. Kesehatan kitakah yang diserang, iman kitakah yang diserang, rumah tanggakah, karir kita, kesehatan, ekonomi, diserang dari segala penjuru. Orang Filistin sudah siap-siap datang dan memencar di lembah Refaim. Kalau kita merenungkan Daud dalam keadaan terjepit. Kalau seperti tadi sudah saya sebutkan, Daud adalah gambaran hidup orang percaya. Kanan kiri kita, muka depan belakang. Ini selalu iblis. Ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kebimbangan, keraguan, stres, depresi, kegagalan. Lihat dunia, lihat ekonomimu, lihat kesehatanmu, lihat pelayananmu, lihat karirmu, lihat ini, itu semua dilancarkan iblis untuk menyerang kita. Tetapi apa yang dilakukan Daud dan yang harus kita lakukan, jangan pernah mundur. Loh, mau mundur ya iblis, maju ya iblis. Mandek ya tetap diserang. Maju, jangan pernah mundur. Dan hadapi setiap musuh yang menyerang. Dan apa yang dilakukan Daud adalah, Daud pergi, ayat yang ke-17b, tetapi ketika Daud mendengar hal itu, mendengar bahwa musuh menyerang, sebenarnya kita mendengar, kita mengerti musuh itu selalu menyerang. Yang dilakukan Daud, ia pergi ke kubu pertahanan. Ini yang dilakukan oleh Daud. Ya. Kubu pertahanan itu adalah benteng ya, yang terdiri dari gunung-gunung di padang gurun Yehuda, yang dipakai Daud untuk mempertahankan diri dari Saul. Ketika ada gunung-gunung di padang gurun di Yehuda, Daud membangun benteng. Membangun perlindungan supaya lolos dari pengejaran Saul. Saudara bisa membaca keterangan tentang kubu pertahanan dalam 2 Samuel 23 ayat yang ke-14. Saudara bisa membaca di rumah. Dan secara lahiriah Daud punya kubu pertahanan, punya benteng. Kalau zaman sekarang itu apa ya? Sing gak iso dibom, sing di dalam tanah itu apa namanya? Bunker ya. Daud punya itu. Kita, saya dan saudara punya kubu pertahanan.
Mau lari kemana? Nang kamar tak kuanceni lawangin. Kita nggak punya kubu pertahanan. Secara lahiriah memang kita tidak punya kubu pertahanan. Mari kita buka Mazmur 18 ayat yang ketiga. Mazmur 18 ayat yang ketiga. Nah, Mazmur pasal 18 ini ditulis Daud saat dia mengalami 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 25. Mazmur 18 ayat yang ketiga. Mazmur 18 ayat yang ketiga, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku tanduk keselamatanku, kota bentengku. Ternyata Daud lari ke kubu pertahanan ayat yang ke-19 dalam 2 Samuel 5 untuk apa? Untuk berdoa dan bertanya kepada Tuhan. Daud lari ke kubu pertahanan bukan bersembunyi, melainkan dia menjumpai Allah secara pribadi. Kita nggak punya kubu pertahanan secara fisik, secara lahiriah, secara kasat mata. Tetapi Daud menulis sebagai gambaran hidup saya orang percaya, kita punya Allah sebagai kubu pertahanan kita, sebagai Allah yang menyelamatkan, Allah tempat kita berlindung, Allah yang adalah perisai kita, tanduk keselamatan kita, kota benteng kita. Maka dari itu ketika iblis datang menyerang dari segala penjuru, larilah ke kubu pertahanan kita, yaitu Allah kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kau ono sing amin. Ya. Mari kita kembali dalam 2 Samuel pasal yang kelima. Larilah kepada kubu pertahanan Allah kita, perisai kita, tanduk keselamatan kita. Ayat 18 tadi, segala musuh datang dan memencar, berpisah kemana-mana. Ya. Dan dia lari ke kubu pertahanan. Ya. Bukan secara fisik tetapi secara rohani, yaitu datang kepada Tuhan. Yang pertama kali Daud lakukan ketika dia dengar dan tahu bahwa musuh itu menyerang, dia tidak lari kepada tentaranya. Dia tidak lari kepada kuda keretanya. Dia tidak lari kepada kekayaan yang dia miliki. Dia tidak lari kepada ketenarannya atau jabatannya, kedudukannya sebagai raja. Dia tidak mengandalkan pengalaman dan kemampuannya berperang. Seperti yang pernah ia diceritakan kepada Saul, hambamu ini lo terbiasa mengembalakan kambing domba, ada beruang, ada singa menerkam domba-domba, aku akan menangkap, mencapik-capik. Tapi dalam peristiwa ini Daud enggak lagi bercerita tentang pengalaman dan kemampuan berperangnya. Daud tidak lari, tidak menuju kepada keluarganya. Dia punya kakak-kakak yang luar biasa dalam pemerintahan Saul sebagai perwira-perwira yang jago berperang. Dia tidak lari kepada istrinya. Mami, tolong aku punya masalah, Filistin menyerang. Enggak. Pasal 5 ayat yang ke-11 kita melihat anak-anak Daud. Luar biasa mereka. Dan Daud enggak datang kepada anak-anaknya. Nak, tolongin bapakmu, nak. Bapakmu ini ada musuh yang menyerang. Dia punya nabi. Nabi Nathan.
Namun Daud enggak datang kepada Nabi Nathan. Daud enggak datang kepada pemimpin rohaninya. Daud enggak datang kepada imam-imam yang dia kenal. Dia enggak datang kepada gembala. Dia enggak datang kepada pendeta. Seringkali saya dan saudara ketika menghadapi masalah menaruh pengharapan kepada pendeta, gembala. Oh, gembala sana hebat, punya karunia kesembuhan. Oh, hebat, punya ini itu. Daud sebagai gambaran orang percaya, dia enggak lari kepada pemimpin rohaninya. Dia enggak lari kepada rekan temannya untuk meminta pertolongan. Tetapi langkah pertama dia datang ke kubu pertahanan untuk mencari Allah. Ya. Kalau saudara mendapatkan serangan dari berbagai macam musuh yang ada, tidak tahu apa itu bentuknya, kemana engkau pertama kali berlari? Kemana engkau pertama kali datang? Oh, kalau begitu aku nggak boleh dong bercerita tentang masalahku. Boleh. Tapi kita mau mencontoh seperti hidup Daud. Datanglah langkah pertama kepada Tuhan. Ayat yang ke-19, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Daud yang pertama kali menjadi tujuan ketika Daud mengalami berbagai macam serangan-serangan yang ada. Ketika Daud bertanya kepada Tuhan, menunjukkan suatu sikap kerendahan hati dan benar-benar butuh Tuhan. Karena segala apa yang kita miliki itu tidak sepenuhnya menolong kita. Semua ada batasnya. Orang tuamu ada batasnya. Istrimu, suamimu ada batasnya. Pendetamu ada batasnya. Kekayaanmu, jabatanmu, teman-temanmu, intelektualmu ada batasnya. Tetapi Tuhan tidak pernah terbatas. Datanglah kepada Tuhan dengan sikap kerendahan hati. Tanya dulu, Tuhan, ini loh, iblis ini menyerang. Musuh, bentuk-bentuk musuh ini menyerang. Apakah aku harus maju melawan Filistin yang datang menyerang ini? Tanya Tuhan dulu. Dan Tuhan pasti beri jawaban. Ketika Musa dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Ini adalah sebuah pasal di mana Allah benar-benar murka dan sakit hati terhadap bangsa Israel karena penyembahan berhala mereka tentang patung lembu emas. Sehingga Tuhan tidak lagi berfirman melalui perantaraan Musa, tetapi langsung berfirman kepada seluruhnya. Mulai sekarang aku mencabut penyertaanku darimu. Aku mengambil kembali malaikat yang kuutus untuk menyertai kamu. Dan mulai sekarang aku wis wegah melaku karo awakmu. Nah, ini basa Ibraninya. Mulai sekarang aku sudah enggak mau lagi berjalan di depanmu. Ketika Musa mendengar apa yang Tuhan firmankan, dia datang dalam kerendahan hati. Tuhan, jangan pernah suruh kami pergi kalau engkau enggak menyertai kami. Jangan pernah suruh kami maju berjalan
ke tanah perjanjian yang kau janjikan kalau engkau enggak ada bersama dengan kami? Jawaban Tuhan, saudara bisa membaca, oke, aku akan kembali utus malaikatku. Namun Musa melakukan tawar-menawar dengan Tuhan. Bukan menyogok ya. Tapi benar-benar dalam kerendahan hati memohon, jangan Tuhan. Jangan malaikatmu, melainkan engkau sendiri. Disitulah ketika Musa memohon kepada Tuhan, hati Tuhan yang murka menjadi luluh kembali. Tuhan perlu hati yang seperti Musa. Tuhan, musuh menyerang. Kalau engkau enggak nyuruh aku maju, aku enggak mau maju. Menunggu Tuhan suruh. Jangan bertindak menggunakan akal dan logika kita. Nantikanlah jawaban dari Tuhan. Kita belajar dari kisah Musa dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Dan ketika Daud memohon, apakah engkau serahkan mereka ke dalam tanganku? Allah menjawab, majulah. Ada jawaban yang dia terima. Cara Tuhan, majulah Daud. Majulah orang-orang Kristen di Tunggul Permanu. Hadapi musuh-musuhmu, Filistin, iblis dan lain sebagainya itu. Tuhan pasti menyerahkan musuh dan iblis ke dalam tangan kita. Firman Tuhan datang pada pagi hari ini. Sudah ada perintah. Jawaban Tuhan sudah tersedia, ayo maju. Lawan segala tipu daya muslihat iblis. Lawan segala ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kebimbangan yang diterorkan oleh iblis. Lawan. Maju. Penyakitmu lawanan saiki. Kekhawatiranmu lawanan. Sudah ada perintah firman Tuhan pagi ini. Maju. Kuserahkan mereka ke dalam tanganmu. Tuhan berikan kita kuasa dan iblis itu sudah ada di bawah kaki kita. Ayo maju. Ketakutan apa yang Bapak Ibu hadapi hari-hari ini? Takut dengan gempa bumi, megatrust, takut tentang ekonomi yang modelnya begini, lawan. Di saat engkau takut, Tuhan datang berikan damai sejahtera. Di saat engkau khawatir, Tuhan datang menjanjikan bukti pemeliharaan yang begitu indah. Di saat engkau sakit, Dia datang memberikan kesembuhan, oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Yang penting engkau maju terus. Maju terus. Apapun yang iblis serang, maju. Tuhan sudah berikan perintah, maju, lawan. Sebab aku pasti menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Ya. Daud bertanya kepada Tuhan dan Tuhan ini menunjukkan sikap kerendahan hati dan Tuhan memberikan jawaban. Mari kita lihat ayat yang ke-20. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul kalah mereka di sana. Ya. Baal Perasim itu adalah kubu pertahanan bangsa Filistin. Markasnya bangsa Filistin. Dan Daud menyerangnya, mereka menyerang di mana? Di lembah Refaim berpencar. Tapi yang diserang Daud di kubunya. Daud menyerang bangsa Filistin langsung di titik pusatnya. Inti musuh menyerang itulah yang ditaklukkan oleh Daud. Ya. Mari kita melihat hal ini Bapak Ibu Saudara.
Inti ketakutan itu apa? Ketidakpercayaan, serang intinya. Serang intinya. Iblis dalam Wahyu 12 ayat yang ke-10 sudah dilemparkan, dia enggak berkuasa. Titik kelemahnya iblis, ingatkan iblis, loh iblis, kamu itu loh sudah kalah. Jadi inti pusatnya yang harus kita kalahkan. Ketika 1 Petrus katakan ketika iblis menyerang, lawan dengan iman. Iblis paling takut dengan iman. Inti pusatnya, iblis nggak punya iman, kita punya iman. Taklukkan ketidakpunyaan iman iblis itu. Inti pusatnya, kubu pertahanannya. Maka di Baal Perasim lah, ya, di situ adalah tempat penghancuran besar-besaran patung-patung Filistin. Dan itu adalah lokasi kemenangan Daud atas bangsa Filistin. Ketika kubunya dimusnahkan, patung-patung sesembahan orang Filistin dimusnahkan, Filistin kalah. Lokasi kemenangan Daud atas bangsa Filistin. Kemudian di Baal Perasim inilah diubah Daud. Ayat yang ke-20, berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Daud mengubah Baal Perasim, ketidakadaan iman, penyembahan-penyembahan berhala, ketidakpercayaan, tipu daya muslihat iblis telah dikalahkan Daud dan mengubah itu menjadi perkataan bahwa Tuhanlah yang menerobos. Tuhanlah yang melakukan penerobosan, breakthrough. Dan ini mau menjelaskan kepada kita, saat engkau telah menang kepada iblis, menang terhadap segala tantangan, kembalikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Jangan lupa atau melupakan. Ketika Daud berhasil melumpuhkan Baal Perasim, dia katakan, ini Tuhan yang menerobos, bukan Daud. Saat kita diberkati, diangkat tinggi, bukan ini Tuhan lah, iyalah usahaku. Ya iyalah karena pinterku. Ya iyalah karena aku pinter merayu, punya orang dalam. Tapi Daud, Tuhan yang menerobos, Tuhan yang melakukan pekerjaan. Dia kembalikan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Banyak saya dan saudara, banyak kali ketika kita telah menang terhadap apapun yang kita hadapi, kita lupa Tuhan. Berdoa mati-matian, pengen punya pekerjaan. Tuhan buka jalan, tapi sekarang lebih banyak bolos ibadahnya karena tuntutan pekerjaan. Lupa. Saat Tuhan pakai kita, lupa bersekutu lagi, lupa berdoa. Wes aman, wes santai, diberkati semua lancar, ekonomi duit itu ngalir terus, lupa. Baru kalau ada sentilan sedikit, datang lagi kepada Tuhan. Jangan mengikuti pola yang sama seperti bangsa Israel lakukan. Engkau senang, engkau diberkati, engkau sukses, engkau berhasil berlutut.
Ketika engkau dalam kesulitan berlutut. Ketika jalanmu tol berlutut. Mbok berlutut, mbok duduk, pokoknya sembahyang lah intinya. Ketika jalanmu berkelok-kelok, berkerikil, ada duri-duri, tetap berlutut. Dan ini yang paling sulit memang saya dan saudara lakukan. Firman Tuhan mengingatkan kita jangan lupa dan melupakan. Mari kita lanjut. Masuk ayat yang ke-22. Peperangan pertama Daud menang. Ternyata Filistin gak gampang menyerah. Ayat 22, ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, serangan berikutnya datang. Saudara pernah membaca ya tulisan-tulisan di mobil, setelah ada kesulitan maka akan ada kemudahan. Kalau kita setelah ada kesulitan akan ada lebih banyak kesulitan. Itu kita. Daud mengalami itu. Filistin sudah kalah. Loh, menyerang lagi. Dan serangannya sama. Problem masalah yang dihadapi Daud sama kembali. Filistin gak mudah menyerah. Perhatikan tadi saya sudah mengatakan, Daud gambaran orang percaya, Filistin adalah iblis. Iblis tidak gampang menyerah. Dia akan terus menyerang dan menghancurkan kita atau membuat kita menyerah. Iblis sudah kalah namun dia enggak menyerah. Kita yang sudah menang ya jangan menyerah. Lihat tipu daya muslihat iblis. Problem-problem yang saya dan saudara hadapi itu berkutat pada hal-hal yang sama. Yang sama. Kemudian apa yang dilakukan Daud? Dia datang lagi kepada Tuhan. Apakah pertanyaan Daud kepada Tuhan sama? Tetapi jawaban yang Tuhan berikan, janganlah maju. Yang pertama, akankah kau serahkan? Ya, majulah. Yang kedua, ayat 23 pertanyaannya sama, Tuhan katakan jangan maju. Ya. Tuhan berikan strategi baru bagi Daud. Ya. Apa strateginya? Buat gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Strategi baru Tuhan berikan. Daud buat lingkaran, terus kamu memencar dan menyerang dari segala jurusan pohon-pohon kertau. Kalau kita renungkan, Daud bisa berkata, kok enggak seperti sebelumnya sih Tuhan, masalahku ki podo. Engkau cukup berkata majulah, das kalah. Dan aku menang, musuh-musuh kalah, aku menang. Sekarang, kenapa sih Tuhan kok enggak pakai cara yang pertama dan langsung maju dan menang? Kenapa sih kok aku harus buat ini, buat itu? Lama Tuhan. Perlu tambahan waktu dan tenaga. Buang-buang waktu, gak efisien ini Tuhan. Jangan maju buat lingkaran. Sedangkan musuh sudah menyerang, Daud harus buat lingkaran. Dengan orang-orangnya yang mengikutinya terus berpencar, cari pohon kertau. Seringkali kan begini, saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini kita semua pernah menghadapi suatu pergumulan.
Tuhan, aku menghadapi pergumulan ini, Tuhan tolong. Saat itu juga ada jawaban. Kemudian pergumulan yang sama persis muncul. Tuhan, pergumulanku yang dulu pernah aku doakan muncul lagi. Tuhan tolong. Loh, amin. Loh, durung ono jawaban. Pernah Bapak Ibu Saudara seperti itu? Dan inginnya kita, aku pengen iku lho Tuhan, cara sing biyen dengan pergumulan yang sama iku lho lakukan kembali. Cek cepet ngono lho Tuhan. Ya seringkali kan kita seperti itu. Ya. Aduh, bagaimana ini? Lama Tuhan, buang-buang tenaga, perlu tambahan waktu. Tuhan kasih cara di luar logika dan seringkali kita menganggapnya salah. Mari ya. Ini. Apa yang Daud lakukan, tanya kembali kepada Tuhan. Tuhan tetap akan memberikan pertolongan. Namun cara dia menolong tidak dengan cara yang selalu sama. Ini yang harus kita mengerti. Tuhan tetap berikan pertolongan kepada kita. Dengan problem yang sama bisa terjadi. Tapi tidak selalu dengan cara yang sama. Nah, ini pohon kerto Bapak Ibu Saudara. Gambar pohon kerto berdasarkan Warta Sumber Hidup, berdasarkan Lembaga Alkitab Indonesia. Walaupun tidak dijelaskan dengan persis pohon kerto ini bagaimana, tetapi saudara bisa melihat pohon kerto berikutnya. Tahu ini apa? Besaran. Dalam bahasa aslinya diterjemahkan murbe. Murbe itu ya besaran. Sekarang logika kita berpikir, Tuhan pakai pohon kerto. Seringkali Tuhan kasih cara di luar logika dan seringkali kita menganggapnya salah. Gak salah ini Tuhan. Daud bisa berkata gak salah ini Tuhan. Kalau puncak pohon kerto, kemudian dikatakan mendengar deru derap langkah, saudara menginjak pohon besaran. Patah rantingnya, daunnya rontok. Ini aneh, ini mustahil, namun indah. Dan inilah cara Tuhan menolong Daud. Engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kerto. Ada kalanya pergumulan yang sama Tuhan memberikan jawaban dengan memakai hal-hal di sekitar kita untuk menyatakan pertolongannya. Nah, mari kita lanjutkan. Ada apa di puncak pohon kerto? Ada langkah Tuhan. Bukan langkah manusia. Langkah pertama tadi maju dan menang. Langkah kedua stop, berhenti dulu. Dan Tuhan mau kita tahu dan mengerti caranya Tuhan bekerja. Stop, berhenti dulu. Saat teduh. Saat teduh. Daud gak disuruh maju, enggak. Janganlah maju, stop, berhenti dulu. Strategiku ini dan dengar. Ya, ayat 24. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kerto itu, berarti Daud suruh berhenti dulu dan dengar. Maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Mengapa
Langkah Tuhan di atas pohon-pohon kerto membuat Daud berhenti supaya Daud cepat tanggap dan peka untuk mendengar suara Tuhan dan cepat bertindak. Kalau engkau dengar suara derap langkah, berarti Daud kan harus mengheningkan diri, mendiamkan dirinya, dan selalu peka. Daud di mana? Nunggu di isori pohon kerto. Sedangkan musuh menyerang, dia harus nunggu dan melatih ketanggapan serta kepekaan untuk mendengar suara Tuhan. Sebab perintah Tuhan ketika engkau mendengar, engkau harus bergerak cepat. Standby. Itu arti rohaninya. Supaya kita cepat tanggap. Saat teduh akan mengasah kita untuk kepekaan akan suara Tuhan. Doa, menyembah Tuhan, membaca dan merenungkan firman Allah akan menambah kepekaan kita akan suara Tuhan. Masihkah saya dan saudara melakukan saat teduh dengan Tuhan? Masihkah engkau mengambil jam-jam doamu untuk bersekutu dengan Tuhan? Masih adakah waktu yang kau berikan untuk menyembah Tuhan di dalam kesendirianmu, di dalam pribadimu sendiri? Masihkah engkau membaca dan merenungkan Alkitabmu, baik secara fisik ataupun digital lah? Merenungkan, membacanya dan menikmati akan suara Tuhan berbicara kepada kita. Atau kita sudah berhenti karena dunia jauh berbicara lebih kuat di telinga kita. Ketika kita dengar suara Tuhan, disitulah akan mendorong kita untuk cepat bertindak. Dan pohon kerto, arti dari pohon kerto itu rintihan dan tangisan. Di satu sisi Tuhan bisa langsung dengar doa kita, menyelesaikan masalah pergumulan kita. Di satu sisi mungkin masalah yang sama datang, kita perlu merintih. Kita perlu menangis, kita perlu berseru di hadapan Tuhan. Arti pohon kerto itu rintihan dan tangisan. Seringkali kita alami rintihan. Dan ada sesuatu yang indah dari pelajaran pohon kerto ini, Bapak Ibu Saudara. Pohon kerto itu adalah cara Tuhan untuk memakai hidup saya dan saudara, menolong orang lain terlebih dahulu, padahal kita sedang butuh. Kita sedang butuh pertolongan, kita sedang butuh jawaban-jawaban doa, kita sedang butuh ini itu. Namun pohon kerto datang. Tolonglah dahulu mereka. Kita butuh berkat, tapi suara Tuhan, derap langkah Tuhan berkata, berkati mereka dulu. Tuhan, aku hanya punya ini, berikan. Padahal kita butuh. Yusuf adalah pribadi yang demikian. Dia berhasil menerjemahkan berbagai macam mimpi. Tapi dia sedang butuh jawaban mimpi yang Tuhan berikan. Dia menolong orang lain di saat dia membutuhkan pertolongan. Dia membebaskan orang lain di saat dia butuh kebebasan. Itu pohon kerto.
Seringkali saya dan istri ketika ada pertemuan atau ke acara apa, istri saya bilang, kok aku tergerak memberi si ayo, beri. Tapi duit mek karek iki tok, wis beri lek Tuhan nyuruh tergerak kasih. Oh Tuhan ganti berkati. Ada kalanya ganti, ada kalanya enggak. Tetapi ada kepuasan karena sudah menuruti. Ya, kadang-kala saya juga cerita, aku duitku mang, aku nggawa duit 1.000, tak kekno sial karena tergerak memberi. Moro-moro pas perjalanan pulang nemu duit di embong 10.000. Kadang-kala kita butuh, ini loh yang aku punya. Ini mungkin persediaan terakhir, tetapi derap langkah Tuhan di pohon kerto berkata, beri. Berkati, tolong. Bukankah itu juga sebuah rintihan dan tangisan? Jangan menggerutu atau mengeluh. Tuhan mau pakai hidup kita. Ayat yang terakhir 25. Daud melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Daud enggak protes. Iki wis terdesak Tuhan, wis muwepet iki. Daud katakan, dia lakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Segalanya Tuhan buat berhasil dan alami kemenangan. Kalau tadi mengatakan ayat 18 Daud yang maju, ayat 24 Tuhan yang maju. Kita lihat sebuah perbedaannya ya. Tuhan memakai Daud untuk Daud maju. Tapi ayat 24 Tuhan sendiri yang ambil alih pimpinan. Segalanya dibuat Tuhan berhasil, alami kemenangan. Dan jangkauan kemenangan Daud luas, dari Geba sampai dekat Geser. Ya. Namun ada sesuatu yang indah terakhir. Kalau tadi kita melihat Filistin itu menyerang dari segala jurusan, ayat 23-24, sekarang Daud yang membuat serangan dari segala jurusan. Sekarang kitalah yang menyerang Filistin-Filistin yang ada dari segala penjuru yang ada. Jangan melangkah kesimpulan sebelum Tuhan beri petunjuk. Latih kepekaan dengar suara Tuhan, bertindak cepat. Ya, tidak boleh santai dalam Tuhan. Dan jangan sanggah dengan logika. Tuhan memiliki cara yang indah, heran dan ajaib untuk menolong kita. Selamat menikmati pertolongan Tuhan pagi ini dengan caranya yang heran dan ajaib. Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita angkat satu pujian ya Ibu Diana Carolina ya. Yang saat ku tak mampu berharap itu terlebih dahulu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang darimu, memampukanku kembali berharap.
percaya Dia bekerja. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya hari ini segala jalan Tuhan buka, dan jalanku, amin, di waktumu yang terbaik. Seturut kehendak-Mu, lebih tinggi lagi, haleluya. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku, pakai senar aja, datang dari-Mu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hati-Mu dan percaya jalan pula yang terbaik. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna, Kau Allah yang tak pernah tinggalkan. Haleluya. Percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Seturut kehendak. Mari kita bangkitkan percaya kita, bangkitkan kepercayaan-Mu. Percaya Engkau bekerja, luaskan Dia bekerja, oh luaskan Dia bekerja waktu ini. Walau belum ku melihat, dalam barang-barang sempurna. Percaya pasti Tuhan, amin, amin, haleluya. Laku di waktu-Mu yang terbaik, seturut kehendak-Mu, haleluya, oh haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, haleluya. Terima jawaban, terima kemenangan yang dari Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kesembuhan, terima, haleluya.
Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami mau percaya, ku percaya Engkau bekerja, sampai saat ini Kau bekerja. Oh, pergerakan Allah mulailah di tempat ini. Haleluya. Namun kuasa-Mu sempur, walaupun kami belum melihat jalan itu terbuka, walaupun belum kami melihat segalanya terselesaikan, kami percaya Engkau akan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Seturut kehendak-Mu di waktu-Mu, di waktu-Mu yang terbaik. Seturut kehendak-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa. Ibu Sivera Anggra ini angkat dalam doa. Syukur kami naikkan dari Engkau saat siang hari ini ya Tuhan. Cuman kalau kami ada sebagaimana kami ada pada siang hari ini, karena kemurahan-Mu yang begitu besar di kehidupan kami ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat firman-Mu yang begitu indah dalam kehidupan kami. Kiranya firman-Mu bisa menambah iman percaya kami ya Tuhan. Bisa menguatkan setiap apa yang kami pergumulkan pada siang hari ini. Engkau yang tahu Tuhan keadaan kami pribadi, apa pribadi. Saat siang hari ini yang Engkau yang tahu. Engkau yang memampukan di kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ya Tuhan ibadah ini dari pertengahan hingga akhirnya nanti hanya di dalam satu nama iman percaya kami, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan berikan korban persembahan yang kedua. Angkat satu pujian. Ada gerakan Roh Allah di sini.
yang kami kerjakan, baik yang pertama, kedua, 1/10 dana sukarela yang kami kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan membalas, memberkati janji-janji berkat atas korban persembahan yang diberikan untuk kemuliaan Tuhan sesuai dengan firman Allah tergenapi dalam setiap hidup umat-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, pengumuman gereja Selasa doa pemuda remaja, hari Rabu doa umum, hari Kamis ibadat tengah minggu, Jumat doa puasa pelayan Tuhan dan jemaat, Sabtu pemuda remaja dan Minggu pagi anak-anak sekolah minggu, dan Minggu siang ibadah raya umum memakai baju batik karena minggu yang terakhir. Ada pengumuman tambahan dari pengurus kematian Dusun Tunggul, ya, kas kematian Dusun Tunggul sampai hari ini info ada 9.184.000 rupiah. Itu kas kematian dari Dusun Tunggul. Pengurus yang ada menyampaikan kepada kami untuk disampaikan kepada umat Tuhan di tempat ini. Ya, latihan pujian setelah ini grup pria. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, gereja memerlukan partisipasi dari Bapak Ibu Saudara dan kita akan gotong bersama-sama. Ya, bahwa ada alat-alat sound system kita yang alami kerusakan, subwoofer ini sama belakang sana sound management itu hari Kamis kemarin ketika dinyalakan untuk persiapan ibadah seperti petasan HUT kemerdekaan RI, meledak dar. Dan ternyata sudah enggak stabil, sudah alami kerusakan. Memang dulu ketika dibenahi sound ini oleh yang mengatur sound gereja, beliau mengatakan kepada saya bahwa sound management ini setelah dibongkar karena waktu dulu juga rusak, dicara, diakali, beliau berkata, sound management ini akan bertahan kurang lebih 1 tahun. Dan ini kurang dari 1 tahun sudah rusak. Ya, karena memang selama ini dipakai dan tidak pernah alami kerusakan dengan usia yang sudah berapa, 10 tahunan ada ya. 10 tahunan dan rusak. Saya tanya, sudah konfirmasi kepada yang akan menservis ini untuk subwoofer itu perkiraan 1 sampai 2 juta tergantung kerusakannya, dan sound management itu kurang lebih 1,2 juta sampai 2 juta. Tergantung kerusakannya apa yang dibenahi. Kalau berdasarkan kas gereja dan dana operasional gereja, kita sudah transparasikan kepada jemaat dan masih belum mencukupi. Lah sekarang kok bunyi? Sekarang kok bunyi semuanya disatukan di mixer. Ya. Jadi beban dari mixer ini tambah lebih berat Bapak Ibu Saudara. Adanya sound management ini untuk pengaturan beban supaya lebih ringan. Nah, maka dari itu dana yang kita perlukan kurang lebih 4 juta rupiah. Mari Bapak Ibu yang mau berpartisipasi untuk pembenahan ini, kalau bisa dengan sesegera mungkin bisa memberikan korban persembahan untuk hal ini kepada saya. Ya, nanti saya akan serahkan kepada Bapak Oni yang akan mengurus tentang pembenahan ini. Dari saya pribadi sebagai gembala sidang mendahului 500.000 rupiah. Dipersilakan jemaat, tidak ada paksaan, kerelaan hati. Saya mau katakan kepada jemaat, untuk sound system kurang lebih 200 juta ini kita enggak keluar sepeser uang pun. Karena ada berkat dari hamba Tuhan di Malang yang memberkati kita dengan sound system. Sekarang tugas kita adalah maintenance, perawatan. Ya, mari kita merawat apa yang Tuhan sudah berkati untuk kita rawat dan kelola. Ya,
Tuhan memberkati, itu pandangan dari saya, kiranya berkenan di hati Bapak Ibu. Terima kasih untuk kedatangan kita bersama. Terima kasih yang sudah melayani Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdiri, kita akhiri ibadah kita. Kita angkat satu pujian, Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Sekali lagi nyanyikan dari awal. Dia yang lebih tahu, Dia yang lebih mengerti. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Kami percaya, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Kami percaya segala musuh yang menyerang hidup kami pada pagi hari ini, kami maju, kami menang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun itu, segala iblis, segala kuasa kegelapan dikalahkan oleh karena pertolongan Tuhan. Berkati jemaat-Mu dalam segala aktivitas, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam sekolah, dalam kesehatan. Terlebih lagi dalam iman kepada Tuhan, terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Rekan-rekan kami yang tidak hadir pada pagi hari ini, Tuhan tahu, Tuhan kenal mereka. Tuhan berkati mereka, di waktu mendatang mereka boleh ada bersama-sama kami beribadah kepada Tuhan. Kami membawa segala fasilitas di gereja kami. Ada hal-hal yang harus kami perbaiki karena alami kerusakan. Kami tahu banyak dana yang kami perlukan. Maka dari itu kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Engkau yang lebih tahu, Engkau yang lebih mengerti cara menolong membuka jalan untuk semuanya. Sebab segala fasilitas yang Tuhan berikan bagi gereja ini tidak pernah kami gunakan untuk kepentingan duniawi, tetapi untuk kepentingan kemuliaan Tuhan. Maka dari itu berkatilah, tolonglah ya Tuhan, sehingga kami dapat mempergunakan fasilitas yang adalah berkat Tuhan ini sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap kami yang hadir dalam segala pergumulan kami, doa-doa harapan, cita-cita masa depan kami di dalam tangan Tuhan, segalanya dibuat berhasil. Sertai dalam perjalanan kami pulang sampai di rumah dengan segala selamat. Dan kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur
kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih rahmat anugerah penunjukan belas kasihan dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan kekuatan penghiburan damai sejahtera sukacita dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita senantiasa sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Demikian pula berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagian kita semuanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.